siang, selamat sejahtera kita semua. Sebelum kita mulai ke beberapa percayaan dan keyakinan kita masing-masing. Doa dipersilakan. Oke, doa selesai. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah. Kuliah jam berapa hari ini? Tisu. Oke. Dan kamu dari tadi itu memperhatikan ada kalau gue itu apa? Corona. Apa? Apa? Pertukaran mahasiswa. Oh, pertukaran mahasiswa. Oke, berarti dari universitas mana? Kemarin itu salah, Aceh. Aceh. Weh. Selamat datang. Ini sama juga bukannya? Oh sama. Oke, selamat datang. Oke, baik teman-teman, selamat datang yang pertama ya. Ini minggu pertama kita masuk kuliah, di mana teman-teman sudah merasakan beberapa minggu dari minggu lalu sudah merasakan auranya Universitas Antam seperti apa. Terus ini hari ketiga ya? Empat. Oh iya, dari kampus ya. Hari keempat, di mana teman-teman sudah merasakan gimana suasana perkuliahan di Amikom juga. Menikmati? Sangat menikmati. Sangat sama gini-gini agak beda. Tapi memberikan namanya maksudnya sangat banyak. Oke, kalau di pertemuan mata kuliah lain, apakah sudah ada materi? Belum. Jadi salah kayaknya. Kecuali tempat-tempat itu. Apa? Enggak jadi. Oh, langsung tugas. Oke, boleh. Ya, di mata kuliah ini kita akan slow aja. Nikmati aja sesuai aturannya. Dimana nanti untuk pertemuan hari ini nggak akan ada, pasti ada itu. Pasti akan ada tugas teman-teman di setiap pertemuannya, karena ada satu metode baru yang diterapkan di perkuliahan yang mana kita menganut program ataupun kurikulum OBE. Teman-teman juga sudah pernah disampaikan itu ya, OBE. Hanya saja nanti apakah langsung tugas sifatnya juga enggak dengan saya, santai. Akan ada tapi santai lah, intinya santai. Nikmati aja prosesnya dulu. Jangan berpikiran negatif dulu. Ya, positif dulu aja. Nah, negatif kalau udah pasti. Oke, mungkin perkenalkan dulu. Nama saya Arvin. Nah, mana ya? Oke, biasanya saya juga lupa nama saya. Apa? Ya, perkenalkan nama saya Arvin C. Frobenius, yaitu ya, di mana di sini saya mengajar. Kalau teman-teman nggak kelihatan di sini, klik aja di Google Arvin Claudi Frobenius. Coba, gak beneran, diseneng aja. Ini bener kalian terkenal loh, jangan salah. Enggak bercanda. Nama saya Arvin Claudi Frobenius. Di sini saya mengampu mata kuliah fotografi teman-teman di SI, di D3TI juga kayak gitu. Hanya saja mungkin konteks di dalam perkuliahan akan berbeda antara D3TI dengan SI kayak gitu. Nanti di dalam kurikulum pembelajaran juga akan berbeda. Mungkin hari ini yang pasti kita akan menyamakan persepsi dulu terkait dengan mata kuliah fotografi itu apa kayak gitu. Yang pasti teman-teman ketika masuk atau tahu mata kuliah hari ini tentang fotografi itu pasti akan ada pikiran lah mau ngapain mata kuliah ini, terus ekspektasi teman-teman itu ngapain di mata kuliah fotografi ini kayak gitu. Dan alhamdulillah juga di mata kuliah fotografi ini sudah berapa semester ya saya ya? Kemungkinan sudah 2 tahun, 2,5 tahun lah mengampu mata kuliah ini kayak gitu. Karena yang pertama relate mungkin pengalaman saya kayak gitu ya. Dulu saya juga pernah bangun salah satu vendor
di bidang fotografi kayak gitu, yang namanya Cloudera kayak gitu. Tapi sekarang sudah jadi X kayak gitu ya, jadi X kayak gitu. Terus konsentrasi saya juga itu terkait dengan image processing kayak gitu, yang mana berputar dengan dunia gambar kayak gitu ya, dimana nanti juga akan menjadi salah satu materi beberapa kali pertemuan materi nanti di dalam fotografi ini. Jadi nanti fotografi itu nggak hanya terkait dengan foto aja, tapi bagaimana teman-teman selayaknya anak-anak teknologi itu tahu bagaimana sih proses foto itu terjadi, perubahan gambar itu terjadi itu seperti apa kayak gitu. Nah, itu pengalaman saya, dan sekarang juga selain jadi dosen, saya juga di Amikom Business Park. Tahu ya basement 5 ya? Oh nggak tahu ya? Ini di bawah. Ini lantai maksudnya. Di bawah lantai ini maksudnya. Itu ada basement 5 gitu, di mana itu ada satu ruangan itu Amikom Business Park. Di situ saya sebagai manajer inkubasi, yang mana itu apa sih ABB itu adalah ekosistem builder untuk para entrepreneur, gitu ya. Entrepreneur khususnya di bidang ICT, teknologi, gitu. Jadi mungkin teman-teman yang lagi ngembangin produk atau udah punya tim, punya ide mau ngapain, terus pengen dibuat bisnis, teman-teman bisa mengunjungi di Amikom Business Park. Mau konsultasi boleh, nggak berbayar kayak gitu. Jadi silakan teman-teman bisa main-main lah di Amikom Business Park tersebut. Karena itu nanti teman-teman akan banyak tahu terkait dengan dunia startup, bagaimana sih bangun bisnis kayak gitu. Itu akan juga relate, akan kita pelajari di mata kuliah fotografi juga. Nanti akan ada satu materi terkait bagaimana sih kita menghasilkan uang dengan menggunakan HP kayak gitu. HP tadi kalau misalkan di scan, waduh nggak bisa di scan ya, HP-nya minta ganti. Wah, belum ada dananya nih untuk ganti HP. Nah, dananya kita bisa ambil dari orang lain. Pinjol. Ya nanti istilahnya bagaimana teman-teman bisa menghasilkan uang melalui HP yang sudah teman-teman miliki ini, kayak gitu ya. Nah, untuk pengalaman yang lain, kalau saya aslinya sih, ya saya itu alumni dari Amikom tahun 2000, tebak tahun 2000 berapa? Belasan Berapa? 12 kayak gitu. Saya alumni 2012. Alhamdulillah proses Amikom dari awal sampai akhir, sampai saat ini saya masih bisa mengikuti kayak gitu ya. Dan alhamdulillah juga bisa berkontribusi. Harapannya juga teman-teman di sini itu bisa berkontribusi sesuai dengan bidang teman-teman kayak gitu. Kalau saya itu karena fokus saya di development produk kayak gitu ya, yang berkutik dengan codingnya, berkutik dengan usaha dan sebagainya, itu saya kayak gitu ya. Dimana alhamdulillah ada beberapa produk yang saya buat dan bisa menjuarai kompetisi secara nasional dan internasional gitu. Makanya kalau teman-teman searching aja nama saya di Google itu ada, nggak usah khawatir. Intinya kalau ingat wajah saya, ketik aja Google dosen apa muncul nanti. Cukup satu kunci aja, Arvin itu muncul. Enggak ya? Ya udah nggak apa-apa. Dan alhamdulillah juga beberapa tahun yang lalu juga dijadikan delegasi untuk bisa ke London juga untuk mengikuti yang namanya LIF kayak gitu, Leadership Innovation Fellowship kayak gitu. Yang mana para leader inovasi yang memiliki social impact khususnya ya, produk-produk yang memiliki social impact itu berangkat ke London, bagaimana kita itu istilahnya itu bagaimana sih produk-produk yang sosial itu bisa dibuat bisnis gitu. Misalnya lebih ke arah bisnisnya gitu. Nah, itu mungkin akan juga saya sharingkan di sini, gimana sih cara teman-teman cukup dengan membuat sebuah ide
itu bisa menghasilkan uang juga. Jadi nggak perlu harus punya produk jadi, misalkan yang temen ingin bangun sebuah website harus punya websitenya dulu, nggak harus kayak gitu. Tapi bagaimana teman-teman bisa memvisualisasikan ide teman-teman itu menjadi bentuk kayak gitu ya. Maksudnya tadi ya, bukan hanya bentuk websitenya udah jadi enggak, tapi dalam bentuk desain ataupun prototipe itu bentuk. Dan itu bisa menghasilkan uang kayak gitu. Nah itu nanti akan ada caranya. Dan akan saya tunjukkan gimana. Itu teman-teman kalau asal saya dari Jawa Timur, di sini ada dari Jawa Timur. Oh ada 2, 3 dari mana? Blitar. Blitar, Blitar mana? Sarang Wetan. Apa? Sarang Wetan. Sarang Wetan, aduh nggak ngerti. Blitar. Kota-kotanya ya? Oke. Kalau yang belakang mas? Nganjuk. Oh Nganjuk, Nganjuk mana mas? Nganjuk apa? Kertosono mana? Kertosononya mana? Antara Dulu sama Tepatnya di mana? Kecamatan. Oh kecamatan. Aku kecamatan. Aku juga Kertosono. Padantoyo. Oh, saya di Barat. Oh Barat. Oke. Kalau banyak? Oh Surabaya. Surabaya mana Mbak? Barat. Apa? Di daerah Pandu. Dengar nggak? Di daerah Pandu. 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 Oh, itu komen saya ya? Oke, Pandu. Oke. Itu dekat masjid itu ya? Oh nggak salah ada masjid ya? Oh iya udah benar. Biasa, cari obrolan aja. Ya, oke. Kalau kebanyakan di sini klaten. Kalau klaten itu kayak Antum itu kayak rumah kedua kalau klaten itu. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 100 lah kayaknya. Terus kalau yang paling tadi dari teman-teman, tadi Universitas mana? Kamu tahu aja tuh. Ada yang lain nggak dari Sumatera ya? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, 9. Lumayan banyak. Kalau dari Kalimantan 1, 2, 3, 4. Dayak mana Dayak? Kalimantan. Oke. Terus kalau Jawa masih banyak. Tapi kita coba persempit aja per provinsi. Kalau dari Jakarta apa? Bandung. Ada yang ngomong Sunda nih, ada. Oh, ada. Surabaya cuma 1 ini. Ya Jawa Timur tadi ya. Oke, berarti itu aja ya. Oke, ya just itu aja. Oke, teman-teman. Kita nggak perlu masuk materi dulu. Ini kita menyamakan persepsi dulu ya terkait dengan rencana pembelajaran kita selama 1 semester tidak kelihatan kalau kita. Oke, baik teman-teman. Jadi di sini kita ada 14 kali pertemuan tatap muka. Mungkin saya menyampaikan rule of the game-nya dulu, yaitu ya terkait dengan aturan-aturan yang ada di mata kuliah saya khususnya. Apalagi teman-teman akan menghasilkan sebuah karya, jadi harus ada aturan-aturan yang harus teman-teman perhatikan, kayak gitu. Yang pertama terkait dengan pertemuan, karena ini sistemnya OBE, setiap pertemuan akan ada penugasan. Entah penugasannya itu dari simple sampai sulit mungkin akan ada, kayak gitu. Cuma intro aja yang di awal ini cukup gampang, kayak gitu.
Jadi jangan sampai nggak dikerjakan. Dan kalaupun teman-teman ternyata tidak bisa masuk sebanyak kurang lebih 3 kali, itu akan di foul B. Itu secara perhitungannya akan dapat nilai D. Gitu. Makanya tolong diperhatikan untuk teman-teman setidak-tidaknya itu masuk. Pak, kalau sakit tolong izin aja dulu, nggak apa-apa. Ya, izin aja gitu. Karena nanti kalau misalkan teman-teman izin untuk penugasan mungkin bisa usul kayak gitu. Tapi tadi untuk konversi nilai nggak akan sama dengan nilai yang akan teman-teman dapatkan ketika mengikuti secara langsung kayak gitu. Dari sini bisa dipahami? Oke, sepakat ya? Terus selanjutnya setiap karena nanti teman-teman akan menghasilkan sebuah karya, entah itu nanti di pertemuan berapa nanti kita akan lihat bareng-bareng. Ketika dinilai ternyata teman-teman itu mengambil hasil karya orang lain, itu akan otomatis nilai I. Oke ya, saya rasa teman-teman enggak lah ya, enggak lah kayak gitu. Jadi itu perlu diperhatikan teman-teman. Terus secara summary-nya ya terkait dengan ini hanya subjek PMK aja ya yang akan teman-teman hasilkan kayak gitu ya. Yang pasti teman-teman jangan sampai ketika satu semester 14 kali pertemuan selesai teman-teman keluar dari mata kuliah ini ditanya, kemarin ada mata kuliah fotografi nggak? Ada, tentang apa? Nggak tahu aku. Jangan sampai kayak gitu ya. Makanya di situ ada indikator di mana teman-teman setidaknya itu bisa menjelaskan dasar-dasar fotografi. Itu yang harus teman-teman hasilkan kayak gitu. Istilahnya hasil untuk bisa menjawab itu. Terus yang kedua, teman-teman mampu menjelaskan bisnis digital fotografi kayak gitu. Jadi gimana sih proses bisnis itu, gimana di bidang fotografi itu untuk berbisnis itu seperti apa? Jadi teman-teman setidaknya juga bisa menjelaskan. Terus yang ketiga, teman-teman mampu mengimplementasi teori dari fotografi. Sebenarnya untuk ngomong teori itu ya terkait dengan teknikal, cara pengaturan cahaya, ISO, shutter speed, aperture ataupun diafragma. Kita akan ngomong komposisi, kita akan ngomong terkait dengan teknik pengambilan gambar, sudut gambar, dari angle, normal angle, crop angle. Itu teman-teman akan pelajari secara teorinya kayak gitu. Tapi nggak hanya teori juga, tapi teman-teman diwajibkan bisa untuk mengimplementasikannya kayak gitu. Di sini ada yang pakai atau punya kamera DSLR profesional. Kata artinya apa? Punya. Ada tapi nggak pernah pakai. Oke, apa kamera apa? Canon berapa? 1100 mungkin. Oke. Ya mungkin aja. Kalau Canon itu nggak ada yang 1000 itu nggak ada. Kalau apa? Ada 1000-an ya. 1001 mungkin ya. 1001. Awas. Oh 80D. Oh ini udah medium nih kelasnya. Semi itu profesional. Sering gunain juga. Oh sering. Oke. Kalau dilihat dari stylenya sih emang anak art banget sih. Langsung video dulu mas. Manusia. Oke, ada yang lain? Mas. Sony A5100. A5100. Oke, nice. Terus ada mirrorless lah ya, masuk mirrorless ya. Oke, ada yang lain? Ada 3 ini. Ada yang lain nggak? Oke, di sini kalau iPhone, Bos. Ini biasanya kalau iPhone langsung dimasukin di kantong nih. Kalau di luar kelas dikeluarkan, tapi kalau dalam kelas dimasukin. Ada yang pengguna iPhone? iPhone berapa mas? Berapa? 14 Pro Max. Oh ya 14 Pro Max. Oke nice. Ada lagi? Ada yang pakai 15? Habis dari Singapura? Ada? Apa? Tadi 14, oke. Terus ada lagi? Oh 13, oke. Berapa? 11, ada lagi? 6
Ada lagi? Nggak apa-apa, nggak ada masalah. 4, 5, 6 lagi. Mungkin aja lah ya. Oke, sekarang Oppo. Ada nggak? Oppo, Samsung deh, Samsung. Oh, Oppo ada. 1. Nah, sekarang kok ngacau terus banyak HP counter apa? Oppo gini, Samsung gini, iPhone gini. Counter beneran. Apa mas? Oke. Samsung. Berapa? Buka aja mas. Nah, mas pun nggak tahu. Ada. Oke. Ada lagi? Samsung, Oppo, Redmi. Redmi 10. Oke lah. Intinya teman-teman setidaknya memiliki HP lah intinya itu ya. Masuk di sini intinya minimal ada HP lah. Nah itu HP-nya itu aksesoris itu terserah. Yang penting ada HP. Oke. Gimana nanti teman-teman akan menghasilkan foto ya lewat HP teman-teman berarti. Kalau misalkan teman-teman yang punya DSLR mungkin boleh dibawa nanti di materi-materi tertentu aja mungkin bisa sharing aja sih dengan teman-teman yang lain. Kalau enggak nanti akan saya coba untuk masuk ke lab multimedia. Jadi ada beberapa perangkat fotografi yang mungkin nanti kita bisa praktekkan bareng kayak gitu. Karena memang dari mata kuliah fotografi memang tidak ada prakteknya ya. Tapi nanti kita akan usahakan dari teori yang kita pelajari, teman-teman juga langsung mempraktekkan kayak gitu. Jadi nggak mau teori-teori doang kayak gitu. Terus selanjutnya, setelah teman-teman udah bisa mengimplementasikan teori ke dalam sebuah prakteknya nanti, teman-teman harus menghasilkan karya fotografi. Ya, karya fotografi apa nanti banyak. Jenis bidang fotografi yang ingin teman-teman fokuskan itu apa nanti kayak gitu. Terus yang terakhir mampu menciptakan bisnis teknologi fotografi di ekonomi kreatif. Nah, ini adalah capaian yang akan teman-teman dapatkan di mata kuliah fotografi. Terus saya ulang. Dari sub-sub CPMK ini akan turun menjadi sebuah pertemuan perkuliahan. Oke ya. Kalau yang awal kita santai-santai aja. Kamu tahu aku tahu kamu. Terus selanjutnya kita akan ngomong terkait dengan bisnis fotografi. Makanya tadi kita di materi bisnis fotografi ini kita akan ngomong terkait dengan bagaimana membangun sebuah usaha fotografi. Kalau misalkan teman-teman mungkin sudah pernah ya secara otomatis melihat ya di lingkungan teman-teman kalau ngomong fotografi ya pasti jadi tukang foto wedding, foto pre-wedding, terus apa lagi? Foto produk, apa lagi? Fotokopi. Benar sih nggak salah sih. Nah, mungkin istilahnya jasa-jasa tersebut adalah jasa-jasa yang konvensional, ya kan ya. Nah, di materi ini nanti kita akan mempelajari hal yang baru, di mana kita akan bermain tentang IT. Apa IT? Jawabannya sih out of the box ya mas. Apa? IT. Internet protokol. Apa? Bukan jaringan ini. Intellectual property atau kalau dalam bahasa Indonesianya HKIH, kekayaan intelektual. Di mana hasil foto yang kita hasilkan itu bisa kita jual. Gitu. Menjadi pendapatan pasif untuk kita. Coba bayangkan kalau misalkan satu foto itu terjual $1. Oke ya, kalau misalkan teman-teman dalam setahun bisa menghasilkan 1000 foto dan bisa terjual rata-rata 500 foto, yang teman-teman dapatkan berapa? $500 dikalikan sekarang kalau kursnya itu ya 15.300, lumayan untuk menjadikan passive income. Dan itu pun nggak hanya
sekali pembelian, tapi itu boleh berkali-kali, satu foto berkali-kali. Nah itu kalau misalkan di rata-rata, ya satu foto dibeli satu orang aja. Nah itu pendapatan teman-teman. Jadi istilahnya menarik kalau misalkan teman-teman bisa mendalami ilmu ini. Bukan dalam arti mendalami ilmu ini, ya mungkin teman-teman punya konsentrasi bidang yang kepingin teman-teman fokuskan ya. Tapi mungkin di fotografi ini bisa menjadi salah satu bagian hobi yang bisa menghasilkan. Nah itu, mungkin itu bisa jadi mindset teman-teman untuk bisa mendalami ilmu fotografi gitu. Makanya nanti kita akan ngomong terkait dengan bagaimana menjadi fotopreneur, terus jenis-jenis foto yang bisa dibisniskan itu apa aja di microstock ya. Microstock salah satu tempat untuk kita bisa menjualkan foto kita. Ada yang namanya Shutterstock, ada Alumni dan sebagainya, iStock dan sebagainya. Terus di situ kita akan ngomong terkait dengan kekayaan intelektual. Itu pertemuan kedua. Terus pertemuan ketiga kita akan bahas nih terkait dengan kamera analog. Bagaimana sih proses kamera analog? Di sini ada yang punya kamera analog mungkin, atau bapak ibunya, mbak-mbaknya, buyut-buyutnya. Biasanya kalau dari buyut-buyutnya itu ada orangnya di kamera. Waduh, kalau dapet tuh kameranya itu nanti dari SLR, PLR, Ravender, Point Motion, Pinhole, Lomo akan kita pelajari. Terus selanjutnya setelah kita tahu bagaimana sih karakteristik dari kamera analog kayak gitu ya, kita akan berpindah ke kamera digital kayak gitu. Jadi teman-teman setidaknya akan tahu bagaimana sih kamera analog dan kamera digital itu seperti apa, bedanya seperti apa, kelebihan dan kekurangannya itu seperti apa kayak gitu. Karena ketika teman-teman atau mungkin saya mencoba dari beberapa teman kayak gitu ya, ketika teman saya udah mulai kamera digital seperti ini, ketika mencoba kamera analog malah mencintai kamera analognya ketimbang kamera digitalnya. Nah itu pasti akan ada pengalaman-pengalaman menarik. Nah di sini teman-teman setidaknya tahu deh kamera analog itu seperti apa, meskipun nggak pernah memegang, tapi ketika ditanya ataupun teman-teman cerita ke bapak ibunya, bapak ibu kalian, orang tua kalian, Bu, kamera analog itu kayak gini loh ternyata. Oh iya. Setidaknya teman-teman bisa menjelaskan kayak gitu. Terus selanjutnya, ketika teman-teman udah belajar terkait dengan kamera digital, kamera analog, kita akan ngomong terkait lensa. Karena kamera sama lensa nggak mungkin terpisah, kayak gitu ya. Seperti halnya jadi tadi ya kamera sama lensa itu nggak mungkin terpisah, kayak gitu. Makanya ini juga akan belajar terkait dengan lensa. Bagaimana sih pemilihan lensa terutama kayak gitu. Kalau kita memfoto hewan, apakah pakai lensa wide, apakah pakai lensa prime? Mungkin teman-teman udah nggak asing mendengarkan kata-kata yang saya ucapkan tadi, atau mungkin asing, ya nggak apa-apa, didengarkan aja. Perkenalan kan? Nanti akan kita pelajari lebih mendalam. Yang penting didengarkan aja dulu. Nah itu nanti kita akan tahu. Ketika kita mau foto pemandangan itu kita harus pakai lensa yang apa. Atau mungkin teman-teman di sini udah punya kamera DSLR tadi, ketika mau beli itu beli yang seperti apa? Yang premium, yang medium, atau yang ekonomi? Itu ada semua. Jangan salah, itu premium. Jadi ada kategorisnya lah kayak gitu. Semakin uangnya banyak ya semakin premium lah ya. Nah itu juga nanti kenapa sih kita ini akan juga membedakan antara teman-teman as profesional sama teman-teman as content creator. Itu dibedakan. Kalau beberapa tahun yang lalu ketika orang udah punya kamera, dia udah menganggap dia itu sebagai fotografer. Belum. Ya, belum. Tapi nanti akan ada prosesnya.
Terus setelah teman-teman tadi ya udah memahami kamera, lensa. Nah kita mulai sedikit ke teori dan prakteknya. Tadi ya, karena kalau saya ngomong di sini teori doang, Mas cahaya, tahu nggak cahaya ini berapa ukurannya kan? Bayang-bayang kan nggak dapat ya. Nah itu nanti kita akan praktekkan, gitu. Gimana sih cara ngatur yang namanya segitiga exposure itu seperti apa? Apa sih itu segitiga exposure? Nggak tahu, Mas biasanya kalau foto gimana caranya foto Mas? Cepat, selfie nggak Mas? Oh nggak, beneran, saya lihat loh galerinya. Ya, Mas siapa tadi Mas? Mas Rifan, fotonya jepret. Ada nggak yang melakukan settingan random? Pakai HP, manual, kamera, monggo silakan. Ada nggak yang pernah settingan? Pernah. Apa aja? Pakai mirrorless. Oke. Apa aja yang bisa dibuka? ISO, shutter speed, bukaan. Oke. Terus itu pengen ngasilin apa waktu foto itu? Oke. Ada yang lain? Biasanya kalau cewek-cewek, kan? Dari tadi, Mas. Udah dari tadi. Oke, itu nanti akan kita pelajari teman-teman. Jadi nanti terkait dengan aperture, shutter speed, ISO, tambahan ada yang namanya metering kamera. Dan juga kita akan belajar terkait dengan teknik fotografinya. Nanti gimana sih ngasilin low speed itu seperti apa, high speed itu seperti apa. Kalau yang tadi Mas yang bilang itu fokus pada satu objek itu namanya DOF kayak gitu, deep of field kayak gitu. Jadi satu objek itu kita tangkap secara utuh, yang lain blur kayak gitu. Ya. Kalau mungkin sekarang di kamera, di smartphone mungkin udah ada satu fitur yang namanya portrait atau apa ya sekarang ya? Portrait. Ada ya. Nah itu ketika kita jepret, otomatis satu objek itu fokus, yang lain blur kayak gitu. Dan mungkin nanti kita akan juga membandingkan antara kamera HP dan kamera mirrorless. Itu perbedaannya di mana? Dan kenapa kok itu bisa terjadi? Nah itu akan kita bahas juga. Biasanya aku iPhone, aku Redmi. Secara kok bagusan Redmi. Terus Samsung sama iPhone kok bagusan iPhone mungkin. Terus dari segi cahaya kok Xiaomi kok malah lebih cerah ya ketimbang iPhone ya. Nah itu akan kita bahas. Jadi kita di sini juga menganalisis, nggak pinter jepret gitu. Gelap semua pula. Ya. Oke. Terus selanjutnya kita akan belajar terkait dengan komposisi. Nah, tadi kalau kita ngomong jepret gampang. Jepret. Nah, itu gampang kayak gitu ya. Tapi di istilahnya hasil karya baik atau bagus itu dilihat dari komposisinya. Makanya terkadang kalau kita sebagai ya orang umum biasanya ya ketika melihat foto ya itu foto. Beda kalau orang yang udah memahami komposisi seperti apa, itu ya. Misalkan contoh mungkin teman-teman saya yakin nggak ada yang tahu karena ini adalah orang yang paling udah senior banget. Darwis Triadi tahu nggak? Darwis Triadi tahu nggak sih? Yang foto presiden waduh. Tahu ya? Nah itu kalau ngomong foto ya jepret, ketika dilihatkan hasilnya ya kalau orang umum biasanya kan melihat ya itu biasa aja. Tapi beda kalau orang-orang yang tadi udah memahami seni fotografi itu apa, tahu bagusnya itu seperti apa, kayak gitu. Nah itu nanti semua akan diawali pada komposisi. Jadi foto lagi nggak langsung Mas Bu, wah api ya api, itu biasa aja gitu. Ya, nah itu nanti kita akan belajar terkait dengan komposisi. Terus selanjutnya UTS, ini sudah 7 kali 6 pertemuan lagi berarti UTS.
Dihitung aja, minggu depan udah 2, berarti kurang 5 pertemuan lagi. Cepet intinya. Nah ini ya, ini nanti teman-teman goalnya adalah spill aja langsung karena di sini udah tertulis juga. Intinya teman-teman ada pilihan ganda dan misal. Untuk penilaiannya penilaian individu, kayak gitu. Ya, penilaiannya penilaian individu. Dan akan ada nilai tambahan untuk teman-teman. Yang mana teman-teman akan mendapatkan nilai tambahan ketika teman-teman apa yang ditugaskan di setiap pertemuan untuk membuat sebuah foto itu diupload di Shutterstock. Entah itu diterima atau enggak, diupload itu nanti dibuktikan lewat screenshot, itu bisa jadi nilai tambah. Bukan terus nilai tambah langsung jadi A ya, enggak. Hanya nilai tambah untuk saya pikirkan aja ini naik atau enggak gitu aja. Kayak gitu. Oke ya. Terus selanjutnya setelah teman-teman belajar terkait tadi ya, ngomong kamera udah bisa, ngomong lensa udah bisa, ngomong pengaturan cahaya, terus mengatur komposisi. Nah, kita ngomong color grading. Kayak gitu. Biasanya kalau cewek mau jepret taruh di filter Visco. Ada lagi nggak? Biasanya cewek yang tahu. Filternya apa? Lightroom. Enggak, kalau cewek enggak Lightroom. Filter Pro kalau cewek itu tahu. Aplikasi untuk itu. Masa enggak tahu. Apa? Ngedit foto kalian ya? Snapchat. Oh, Snapchat. Ada lagi nggak? Instagram sih biasa. Instagram sih. Oh, Instagram dulu ya. Oke, ada yang lebih mainstream lagi nggak? Selain Snapchat. Pusing nggak? Nah itu nanti kita akan belajar juga. Jadi kita untuk materi color grading itu nanti kita akan yang pasti kita akan menggunakan platform. Hanya saja kita juga akan mengatur beberapa pengaturan komponen untuk menghasilkan sebuah warna kayak gitu. Jadi nggak hanya klik. Yang hitam jadi putih, yang putih makin putih kan kelihatan orang. Oke ya, itu nanti kita akan pelajari di situ. Terus selanjutnya, oke. Nah ini setelah teman-teman sudah belajar secara teori dan prakteknya ya dari teori tadi. Nah ini teman-teman langsung ke lapangan, kayak gitu. Ya, dalam arti lapangan itu seperti apa teman-teman? Full tetap menerima sebuah materi dan nanti akan dipraktekkan. Yang pertama adalah still life, kayak gitu. Dimana itu nanti apa ya, teman-teman foto benda mati lah. Goalnya adalah teman-teman bisa memfoto produk. Bukannya bukan benda mati gitu. Benda mati. Terus selanjutnya, terus live-nya gimana? Hidup gitu. Terus selanjutnya kita akan ngomong foto landscape, terus foto model. Nah ini nanti coba tak capture siapa yang mau jadi model. Itu bukan siapa yang mau, saya tunjuk. Silakan kalau merasa ganteng dicorek-corek aja. Terus selanjutnya kita akan ngomong terkait dengan foto jurnalistik. Terus yang oke. Ya. Nah ini oke ya. Jadi kemarin ini, bentar. Ini saya harus perpindahan transisi dulu. Jadi setelah still life, landscape, fotografi model dan jurnalistik itu yang akan teman-teman hasilkan nantinya. Di 4 pertemuan itu teman-teman akan ke lapangan untuk real nyoba untuk buat sebuah foto tadi kayak gitu. Terus selanjutnya, nah ini adalah materi terbaru ya yang ada di SI untuk mata kuliah fotografi. Jadi nggak full teman-teman nggak coding, tetap ada codingan di sini kayak gitu.
Dimana teman-teman kalau ngomong Lightroom, ngomong tadi ya, ngomong terkait dengan color grading, gimana sih prosesnya kok dari warna hitam ke jadi warna putih, ya kan? Terus gimana sih kok satu platform kok bisa melakukan cropping gambar itu seperti apa? Mindset kita itu adalah bagaimana menciptakan sebuah platform tadi. Oke ya, nggak hanya menggunakan. Kalau tadi kan dari pertemuan 2 sampai pertemuan 13 kita itu ngomong terkait dengan penggunaan. Nah sekarang di 2 pertemuan terakhir, di pertemuan 14 dan 15 kita akan ngomong terkait ya sama tetap gambar, hanya saja kita mindsetnya lebih mindsetnya adalah bagaimana membuat platform tersebut kayak gitu. Dimana kita akan ngomong terkait dengan pengelolaan citra digital kayak gitu. Jadi nanti dari gambar itu apa, bagaimana kok di dalam gambar kok bisa muncul beberapa warna, ada merah, kuning, hijau, putih dan sebagainya itu. Terus bagaimana sih kok bisa foto itu bisa menghasilkan blur? Itu akan kita bahas di situ, kayak gitu. Siapa tahu nanti teman-teman bisa membuat sebuah platform ataupun filter yang lainnya yang mengakomodir terkait dengan fotografi seperti itu. Nah itu di 2 pertemuan. Terus selanjutnya teman-teman UAS sudah selesai, kita goodbye gitu. Ya, 14 pertemuan cepat. Besok 2, 3, 4 hitung terus kan cepat. Ya. Nah ini teman-teman untuk 14 kali pertemuan kita di minggu ke depan. Oke, ini untuk penilaiannya. Kenapa saya menyampaikan bahwa untuk presentasi, bukan presentasi, tapi penugasan itu lebih banyak. Kehadiran teman datang itu sangat ditentukan, karena setiap pertemuan itu akan ada tugas, kayak gitu. Jadi kalau teman-teman bayangkan di sini, kalau ini aja teman-teman tadi ya beberapa kali nggak masuk, itu poin teman-teman udah kurang banyak. Sama ini kuis. Kalau di total itu 8 tambah 4 12. 55 poin untuk presentasi dan presensi dan tugas itu 55. Oke ya, cukup besar kayak gitu. Ya, jadi teman-teman tolong diperhatikan kalau tadi ya, kalau memang benar-benar teman-teman sakit atau berhalangan itu izin aja. Untuk tugas itu bisa nyusul. Jangan sampai teman-teman itu nggak mengerjakan tugas apapun. Sayang, fotografi itu gampang banget. Kalau dapat C atau B, wah sayang banget. Meskipun 2 SKS kayak gitu. Oke ya. Apalagi dengan dosen saya, untuk nilai A, wah, Masya Allah, gampang. Gampang ngasih ke ini. Oke, mungkin itu aja sih teman-teman. Pertemuan awal kita mungkin lebih banyak kita diskusi. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Mungkin ada materi atau apa yang belum teman-teman pahami, monggo silakan ditanyakan, kayak gitu. Pak, kayaknya materi ini nggak penting, saya keluar ya, monggo nggak apa-apa. Ya karena udah pro kayak gitu. Positive thinking. Ya, monggo kalau ada yang bertanya silakan. Apa? Apa itu bang? Coba Google Cam. Asli keren banget Google Cam kampung. Ini bisa di reset aja nih, kita hapus. Bisa nih yang pertukaran mahasiswa malah ke sini. Ada berarti, tapi dia udah semester tinggi. Minimal kan 2 atau 3 gitu. Oh ya, ketua kelasnya siapa ya di sini? Oke, dibuka semua HP-nya ya. Gak ada pertanyaan kan?
Belajar, oke, kita push bentar. Prinsip positif thinking. Ternyata di sini kagetnya. Teman-teman udah dapat email aku belum ya? Udah. Ada yang belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Bikin belum? Di mana di dashboard? Iya dia. Oke, kalau yang teman dari Mana coba? nggak dapat ya? Oh, akan dapat.